Namaku Rea Luhur, putri keluarga konglomerat tapi ditukar pembantu. Sejak itu aku jatuh ke neraka tanpa akhir. Demi bisa bertahan hidup, aku terlibat dengan orang-orang jahat. Tapi semua orang yang dulu menghinaku sudah menjadi buruanku. Nona, cepat masuk. Tuan dan Nyonya sudah lama menunggu Anda. Hari ini adalah hari pertamaku kembali ke surga. Dia putri yang ditukar dulu ya? Kenapa kelihatan miskin? Iya, ku dengar dia ditelantarkan sejak kecil dan dibesarkan oleh pengemis. Dari tempat kotor begitu mana mungkin orang baik, pasti sudah rusak dari dalam. Dasar gadis sialan, beraninya kamu menggoda kakakku? Baik, hari ini akan kuberi kamu pelajaran. Siapa yang menggoda siapa? Aduh, pakai kekerasan itu nggak benar. Kalau nggak mau mati, cepat pergi. Nggak bekerja dan malah ngobrol di sini. Cepat kembali bekerja. Nona Rea, Tuan Muda sudah berpesan secara khusus. Setelah Anda kembali, jangan sampai berselisih dengan Nona Debbie. Nona Debbie sejak kecil dimanjakan dan sensitif, sangat mudah terluka. Nona Debbie? Dia adik Anda, Nona Debbie. Kamu memang bisa saja. Maksudnya keluarga ini nggak menyambutku dan suruh aku bertahan sendiri mungkin. Tapi aku ini orang yang merangkak keluar dari neraka, nggak berharap dicintai dulu. Yang kuinginkan cuma uang dan kekuasaan. Nona Rea sudah kembali. Mirip sekali. Ya, kamu pasti Reaku. Rea? Putriku sayang, pasti sudah banyak menderita kan? Ibu minta maaf padamu. Mulai sekarang, gak akan ada yang berani menindasmu lagi. Maaf padaku, pembukaan yang cukup bagus, tapi keluarga ini nggak seperti surga yang kubayangkan. Kalian sekeluarga berkumpul saja. Aku gak akan mengganggu. Debbie, tunggu sebentar. Debbie! Debbie sejak kecil dimanjakan oleh kami. Dia belum bisa menerima kepulanganmu. Kamu harap maklum. Maklum? Atas dasar apa? Dia menggantikanku hidup mewah selama 18 tahun di keluarga ini. Sedangkan aku terjebak di panti yang jelek dan kotor dan hidup menderita. Tapi ini bukan salah Debbie. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan seolah-olah dia berutang padamu. Debbie justru yang paling tersakiti. Jadi kamu sudah memutuskan membiarkannya tetap tinggal di rumah ini. Kami mengerti perasaanmu, tapi dia nggak punya tempat pulang. Kami juga nggak mungkin mengusir dia. Kamu mengerti maksudku kan? Aku putri kandungmu. Dia cuma anak angkat. Aku rasa setidaknya semua orang harus tahu siapa putri yang sebenarnya. Sudah. Debbie juga anak keluarga ini. Sejak mendengar tentangmu, dia nggak bisa makan dan cuma menangis. Dia sudah sangat merasa bersalah. Kamu masih mau memojokkannya? Ayah? Nggak boleh. Kalau kabar Debbie adalah anak angkat tersebar, dia pasti nggak akan sanggup terima. Rea, Niko benar. Untuk sementara jangan diumumkan dulu. Kita pikirkan baik-baik ke depan. Dia hidup mewah sejak kecil, sedangkan aku hidup bahkan lebih buruk dari pengemis. Ayah merasa aku memalukan ya? Jadi kamu begitu ingin orang lain menganggapnya putri kandungmu? Bukan begitu maksudku. Jangan terlalu sensitif. Aku nggak mengusirnya saja sudah sangat baik. Kalau ayah hanya menganggapnya sebagai putri kandung, maka aku akan pergi. Rea, ayah berjanji padamu. Mulai sekarang, kamulah satu-satunya putri grup Luhur. Seperti yang kuduga, asal aku memperlihatkan lukaku, orang-orang ini akan merasa bersalah. Ayah,
Nggak bisa begitu. Aku sudah memutuskan. Selama 18 tahun kita tidak menemukannya. Dia pasti banyak menderita di luar sana. Kedepannya Rea nggak boleh menderita lagi. Tapi Debbie... Rea, kamu pasti capek datang dari jauh. Pergi istirahat dulu. Ibumu sudah menata kamar sesuai selera gadis seumuranmu. Ayo kita lihat bersama ya. Ayah, aku nggak suka kamar ini. Nggak ada cahaya matahari sama sekali. Kamar ini gelap, aku takut. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Dikasih apapun harusnya kamu terima dengan bersyukur. Kalau masih pilih-pilih, tidur saja di kandang anjing di halaman. Niko! Rea, bagaimana kalau kamar ini kita buat lebih terang? Ayah akan cari cara untuk memperbaikinya. Aku suka kamar itu. Apa kamu gila? Itu kamar Debbie. Baiklah. Kalau begitu ayo kita lihat kamar itu. Ayah, Ibu, sebaiknya aku pergi saja. Selama 18 tahun ini aku sudah banyak disayang. Sekarang Kak Rea sudah kembali, aku gak ingin ganggu kalian berkumpul. Kamu akan selalu menjadi putriku. Apapun yang orang lain bilang, kami nggak akan mengusirmu. ibu benar. Kamu kira kamu itu putri konglomerat. Jadi orang harus tahu diri. Tenang saja, di hatiku, kamu satu-satunya adikku. Kak, Ayah, kamar ini pencahayaannya bagus dan juga terang. Ukurannya juga sesuai keinginanku. Tapi aku kurang suka dekorasinya. Rea, apa maksudmu? Ibu. Tenang saja, ibu pasti nggak akan kasih kamar ini ke dia. Rea, kamarmu ada di seberang. Pergi lihat bersama ayahmu. Cepat keluar. Jangan cari masalah di sini. Kamar itu sudah kulihat. Sempit, pengap, dan gak ada cahaya. Aku gak akan tinggal di tempat gelap seperti gudang lagi. Walaupun begitu, kamu juga nggak boleh merebut kamar Debbie. Orang luar tanpa hubungan darah tinggal di kamar yang bagus. Sedangkan anak kandung tinggal di gudang gelap. Apa itu aturan keluarga kita? Kalian berdua sama-sama anakku. Jangan bicara seperti itu lagi. Rea, kalau kamu mau membenci, bencilah orang tua Debbie. Debbie nggak bersalah. Dia juga korban. Ibu, aku tetap akan pergi. Aku gak ingin kalian bersedih karena aku. Pergi kemana? Kamu akan selalu menjadi putri paling disayang di keluarga ini. Ini kamarmu. Yang harus pergi bukan kamu. Kalian selalu bilang dia korban. Tapi selama 18 tahun ini dia hidup mewah dan kaya. Sedangkan aku hidup seperti pengemis. Sebenarnya siapa korbannya? Untung saja ayah menemukanku dan membawaku keluar dari tempat seperti neraka itu. Bagaimanapun kalian hidup bersama 18 tahun. Aku mengerti kalian punya perasaan padanya. Jadi aku izinkan dia tetap tinggal di sini. Kalian malah masih menganggapnya korban. Dia bukan korban, tapi pihak yang diuntungkan. Sedikit-sedikit berakting menyedihkan dan tersakiti. Bukankah kamu cuma membuat kami merasa bersalah? Seharusnya dulu kami nggak bawa kamu pulang dan biarkan kamu hidup di luar seperti pengemis. Diam kau. Rea, mulai sekarang ini rumahmu. Apapun yang kamu inginkan bilang saja. Ayah akan penuhi semuanya. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu hari ini, boleh nggak bantu aku renovasi ulang kamar ini? Baik, sekarang juga ayah suruh Debbie pindah ke kamar lain. Kamar ini milikmu sekarang. Ibu. Debbie, jangan menangis lagi. Ibu akan menata ulang kamar sesuai seleramu ya. Ini, pusaka keluarga luhur. Sekarang ibu akan kasih ke kamu. Apapun yang orang lain bilang, kamu tetap putriku. Tapi sekarang ibu udah punya Kak Rea. Ini seharusnya dikasih ke Kak Rea. Kamu memang pengertian, tapi Debbie, Rea nggak perlu perhiasan ini. Terima kasih, Ibu. Cocok denganku kan? Ini pertama kali aku terima hadiah seperti ini. Cincinnya sangat bagus. Aku akan jaga baik-baik. Sayang, nanti suruh pembantu kemasi pakaian dan perhiasan Debbie. Rea sudah banyak menderita. Kita harus menebus kesalahan kita. Aku akan segera siapkan. Debbie, ayo kita menata kamar barumu. Ayah, apa aku salah? Apa aku harus kembalikan cincin ibu dan kamar pada Debbie? Rea, kita sudah banyak menderita. Sepertinya ibu dan Kak Niko sangat membenciku.
Mereka sama sekali nggak menganggapku keluarga. Sekarang aku hanya bisa percaya pada ayah. Hanya ayah, keluargaku. Jangan bicara seperti itu. Ibumu dan kakakmu juga sangat menyayangimu. Mulai sekarang ayah akan melindungimu apapun yang terjadi. Ayah akan pastikan kamu bisa hidup sesukamu. Ternyata benar seperti yang kuduga. Yang berkuasa di rumah ini Bobby. Selama aku bisa menyenangkannya, hidupku nggak akan seburuk itu lagi. Aku akan patuh. Aku akan patuh. Tolong jangan pukul aku. Aku salah. Sayang, tubuh Rea penuh luka. Bahkan saat bermimpi, dia menangis dan berteriak, "Jangan pukul aku." Beraninya mereka memperlakukan putriku seperti itu. Tunggu saja. Aku nggak akan ampuni mereka. Bagaimana keluargamu? Apa mereka baik padamu? Semuanya sesuai dugaanku. Kalau begitu kamu pasti kecewa. Enggak, aku sangat puas. Karena semuanya berjalan sesuai rencanaku. Hari ini, hari pertama Rea sekolah. Debbie, kamu anggota OSIS kan? Kamu harus jaga kakakmu baik-baik. Tenang aja, aku akan jaga dia dengan baik. Kak Niko juga udah kasih tahu para adik kelas, iya kan? Ayah, ibu, kami pasti akan kasih Rea masa SMA yang bahagia dan istimewa yang akan dikenangi seumur hidup. Rea, kalau di sekolah kamu nggak nyaman, langsung saja telepon kami. Baik, Ayah. Aku akan segera adaptasi di sekolah. Yang nggak bisa adaptasi bukan aku, tapi kalian. Perhatikan. Kelas kita kedatangan murid pindahan. Semua harus beri tepuk tangan meriah untuk menyambut Rea. Ayo, tepuk tangan. Rea Luhur, marga Luhur. Tadi pagi aku lihat dia datang ke sekolah bersamamu. Dia keluargamu. Dia anjing yang baru. Aku bawa pulang. Rea masih belum terbiasa dengan sekolah kita. Kalian harus banyak membantunya ya. Apa ada yang mau jadi teman sebangkunya? Bu Guru, di depanku ada kursi kosong. Biarkan murid pindahan duduk aja. Kami akan menjaganya dengan baik. Halo semuanya, namaku Rea Luhur. Ayahku CEO Grup Luhur. Aku satu-satunya putri kandung keluarga Luhur. Satu-satunya putri kandung? Lalu Debbie itu apa? Ibu kandung Debbie dulunya pembantu di rumahku. Demi membuat anaknya masuk ke keluarga kaya, wanita itu menukarnya dengan aku. Tapi orang tuaku terlalu baik. Walaupun sudah tahu kebenarannya, mereka tetap mengadopsi Debbie. Apa? Jadi Debbie itu putri angkat? Diam! Siapa yang menulis ini? Ngapain lihat-lihat? Bukan aku yang melakukannya. Hei Rea, kamu gila? Aku cuma membereskan sampah. Kenapa kamu begitu takut? Cepat bersihkan meja itu. Kalau ada yang lakukan hal seperti ini lagi, akan ditindak sesuai aturan. Terima kasih. Nggak apa-apa, kalau ada yang nggak mengerti tanya aku saja. Ayah dan ibu bahkan gak bilang apa-apa. Beraninya kamu sebarkan kalau aku putri angkat. Tunggu aja. Masalah ini belum selesai. Aku cuma katakan yang sebenarnya. Aku putri kandung, kamu putri angkat. Itu kenyataannya. Cewek gila. Aku akan tunjukkan padamu siapa putri kandung yang sebenarnya. Hai Rea, ku dengar sejak kecil kamu gak dididik, gak tahu aturan. Kami akan mengajarimu etika kalangan atas.
Ini untukmu, minumlah. Kalau kamu minum, kami akan menganggapmu teman. Kalau enggak, Kak, cepat minum. Bukannya ayah dan ibu menyuruhmu berbaur dengan teman-teman. Jadi jangan buat mereka marah. Oke. lihat tampang bodohnya itu. Dia benar-benar ingin masuk ke lingkaran kita. Ayo cepat minum. Ini minuman soda yang khusus disiapkan untukmu. Menurutku minuman soda ini lebih cocok kalau kamu yang minum. Dasar cewek gila. Beraninya kamu melakukan ini pada Debbie. Kamu gila ya? Sepertinya kalian belum tahu. Dia bukan anak keluarga kami. Apa? Bukannya kalian memujanya karena dia putri konglomerat dan ingin mendapat keuntungan darinya. Tapi dia itu anak pembantu. Aku putri konglomerat yang asli. Sekarang siapa yang harus kalian dengarkan gak perlu aku jelaskan lagi. Sekarang gak berani menyentuhku lagi kan? Mulai sekarang kami akan dengarkan kamu. Ayah memang benar. Kamu benar-benar perhatian. Takut aku gak punya teman dan langsung mengenalkan mereka padaku. Terima kasih. Aku akan bunuh kamu, sialan! Rea, Jimmy memanggilmu di gedung OSIS. Siapa itu Jimmy? Ada urusan apa denganku? Jimmy adalah pewaris grup Sinar. Dia teman masa kecil Debbie, pacarnya dan tunangannya. Untuk menghadapi aku, dia bahkan memanggil pacarnya. Terlebih lagi anak orang kaya yang manja. Kamu langsung saja bilang ke ayahmu. Ayahmu itu CEO. Dia pasti nggak berani menyentuhmu. Terima kasih, tapi urusanku akan aku selesaikan sendiri. Oh, datangnya lebih lambat dari yang kukira. Mukamu tebal sekali. Jadi ini yang disebut sekolah swasta elit. Aku sekolah di tempat seperti kandang babi dan hidup seperti pengemis. Kamu yang hidup kaya malah gak berpendidikan. Sesuai dengan keinginanku. Masuk tanpa menyapa. Kaniko memang gak salah. Kelakuanmu seperti pengemis. Sepertinya bos kami sia-sia siapkan hadiah untukmu. Cepat makan. Jangan sok jaim. Kamu nggak boleh kecewakan bos kami. Tatapan apa itu? Pertama kali lihat anak orang kaya. Kamu iri ya? Aku justru merasa kalian menyedihkan. Jelas-jelas manusia, tapi hidup seperti anjing. Cewek gila. Kamu mau mati ya? Aduh, benar-benar deh. Kak Jimmy cuma bercanda denganmu. Kenapa kamu bereaksi berlebihan? Oh ya? Kalau begitu, kamu saja yang makan. Lalu, aku ini putri tunggal. Aku nggak punya adik perempuan. Kak, kamu keterlaluan. Ayah dan ibu jelas-jelas bilang aku juga putri mereka. Karena kamu memanggilku kakak, maka sebagai kakak aku mau bilang sesuatu. Keluarga kami sudah membesarkanmu 18 tahun, memberimu makan dan pakaian. Bagaimanapun kamu nggak seharusnya menindasku. Sikap nggak tahu balas budi seperti ini, bahkan lebih buruk dari anjing. Aku nggak... Diam. Rea, aku peringatkan kamu. Debbie itu wanitaku. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan membuat hidupmu menderita. Bagaimana rencanamu membuat hidupku menderita? Lagian, apa kamu tahu apa itu hidup menderita? Menurutku kamu nggak bisa ditolong lagi. Cepat makan makanan anjing itu. Habiskan makanan anjing itu di bangkuk itu. Lalu berlutut dan minta maaf pada Debbie. Ya, berlutut dan minta maaf. Sial. Aduh. Sementara teman-teman panggil kalian anak orang kaya, kalian langsung merasa hebat. Padahal kalian cuma parasit yang bergantung pada keluarga. Rea, kalau kamu nggak berlutut dan minta maaf, aku akan membuatmu menyesal keluar dari kandang babi itu. Seorang pria dewasa tapi selemah ini. Sekalian ku ingatkan, aku paling nggak suka orang lain menyentuhku. Kak, kamu gila ya? Kok kamu berani menyerang Kak Jimmy? Dia pewaris grup Sinar. Kalau kamu begitu peduli padanya, kamu yang gantikan dipukul saja. Hei Rea, yang pantas dipukul itu kamu, sial. Kak Jimmy, udahlah. Bagaimanapun, Kak Rea satu-satunya putri keluarga luhur. Aku bisa tetap berada di sisi ayah dan ibu saja. Sudah cukup bagiku. Debbie, kamu terlalu baik. Makanya selalu ditindas. Bukannya kamu masih punya Kaniko dan aku.
Selama ada kami, gak ada yang bisa menyentuhmu. Benar-benar lucu. Orang kampungan yang baru saja masuk ke kalangan atas sudah berani sok berkuasa di sini. Debbie punya Kak Jimmy dan Kak Niko sebagai deking. Kamu nggak punya apa-apa. Masih berani seenaknya. Cepat minta maaf. Benar-benar nggak masuk akal. Kalian memanggilku ke sini cuma untuk cari perhatian di depan putri palsu ini. Dengan kemampuan kalian, berani menyentuhku. Hah, benar-benar konyol. Kak. Cukup. Pergi sana. Sialan. Benar-benar deh. Kak Jimmy, jangan marah. Kak Rhea nggak sengaja. Ini akibatnya. Kalau kamu menindas Debbie. Jimmy, kamu yang mulai duluan. Tunggu. Kak Jimmy, kamu nggak apa-apa? Lenganku. Beraninya kamu memukul Kak Jimmy. Grup Sinar pasti gak akan melepaskanmu. Sekarang dia cuma tersisa satu lengan. Dia masih bisa berbuat apa padaku? Kak, dia udah seperti ini, kamu masih mau apa lagi? Aku akan kasih tahu ayah dan ibu. Tulangku pernah patah 3 kali. Semuanya aku pasang sendiri. Kamu seharusnya berterima kasih aku gak melumpuhkan lenganmu dan bantu kamu pasang kembali dengan baik hati. Pergi kasih tahu ayah dan ibu dan ceritakan bagaimana kalian menindasku sekalian. Pikirkan baik-baik. Apa kamu benar-benar terluka? Kamu masih mau berpura-pura? Lenganku. Sepertinya sudah nggak apa-apa. Ini tahta di sekolah ini ya? Lumayan juga. Walaupun gak ada luka, kamu melukai Kak Jimmy itu fakta. Grup Sinar pasti gak akan melepaskanmu. Dik, kenapa kamu teriak begitu keras bikin aku kaget saja? Di sekolah kalian bagaimana cara menangani pelaku perundungan? Sesuai aturan, kekerasan di sekolah harus dilaporkan ke dinas pendidikan. Apa kamu bilang? Halo? Sekarang murid SMA Abadi lagi menindasku. Di mana kamu sekarang? Apakah di sekitarmu aman? Sekarang aku ada di sekolah, sangat aman. Karena aku juga sudah membalas. Kak Jimmy, semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu gak akan bertengkar dengan Kak Rhea. Ini bukan salahmu. Dia yang duluan memukulmu. Selama ada aku, gak ada yang boleh menindasmu. Jimmy, kau dengar kamu pukul putri Pak Bobby ya? Ibu, aku juga dipukul. Kamu juga dipukul? Dipukul di mana? Terluka di mana? Bukan itu. Cewek gila itu. Bibi, semua ini salahku. Kak Jimmy melindungiku. Sudah ku bilang ini bukan salahmu. Cewek gila itu yang duluan menyerang. Kamu Rhea kan? Kamu sangat mirip dengan ayahmu. Apa kamu terluka? Aku nggak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Aku wakili Jimmy minta maaf padamu. Pulang nanti aku kasih dia pelajaran. Debbie, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, tapi Kak Jimmy... Nanti aku selesaikan denganmu di rumah. Tenang saja. Gak akan ada kejadian seperti ini lagi. Rhea, kenapa kamu sampai terluka seperti ini? Semua ini salahku. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Rhea dan Kak Jimmy gak akan bertengkar. Kamu korbannya. Cewek gila itu yang duluan pukul kamu. Apa? Rhea pukul kamu? Rhea, apa kamu sudah gila? Rhea, ibu sangat kecewa padamu. Aku sudah bilang, kamu dan Debbie sama-sama putriku. Aku gak akan beda-bedakan, mengerti? Debbie, aktingmu benar-benar bagus. Gak dapat nominasi aktris terbaik Oscar, sangat disayangkan. Kak, apa maksudmu? Aku gak berakting. Aku sudah serahkan semuanya padamu. Aku gak tahu kenapa kamu harus bersikap seperti ini. Rhea, diam. Kamu sudah selesai bicara, kan? Kalau begitu, sekarang giliranku. Dia anjing yang baru. Aku bawa pulang.
Kak, dulu kamu juga dari SMA Abadi kan? Kalau begitu kamu pasti tahu apa arti anjing itu. Bukan. Itu bukan aku. Itu dia adik Kak Rea. OSIS di sini punya kekuasaan besar. Siapapun yang berani menyinggung mereka akan diberi label anjing dan jadi sasaran yang bisa ditindas semua orang. Kak, kamu juga tahu kan? Kamu nggak bisa jawab, berarti kamu mengakuinya. Debbie, sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa kamu perlakukan Rea seperti itu? Debbie, kamu memang sama saja seperti orang tua kandungmu. Dulu orang tuamu membuangku seperti membuang anjing. Sekarang kamu hina aku dengan sebutan anjing. Rea, jangan bercanda soal ini. Jangan membuat keributan. Kita bicarakan nanti saja di rumah. Kenapa? Tadi waktu memakiku kamu semangat sekali. Sekarang merasa dirugikan malah suruh aku diam. Kalian memang benar-benar ibu dan kakak yang baik untuk Debbie. Debbie, Rea, kalian sama-sama putriku. Ini forum sekolah kami. Debbie adalah ratu di sini. Begitu dia memposting, semua orang langsung mulai menindasku demi menyenangkannya. Ibu, mau aku kirim ke kamu? Nggak mau lihat ya? Sayang sekali. Anak-anak lain sangat menuruti perkataan Debbie. Begitu aku masuk kelas, mejaku sudah penuh dengan sampah, di mana-mana penuh coretan, buku pelajaran juga disobek. Untungnya semua ini terekam oleh CCTV. Kak, walaupun kamu orang kalangan atas, tapi arti cewek murahan dan anak haram kamu pasti tahu kan? Ini ditulis sendiri oleh Debbie. Orang tuaku benar-benar murah hati sampai rela mengeluarkan uang untuk seekor anjing. Aku cuma bilang kalau aku putri kandung keluarga luhur. Debbie langsung gak senang. Sampai menyuruhku minum minuman soda yang dicampur ludah dan puntung rokok mereka. Dia bilang biar aku paham siapa anak kandung sebenarnya. Maaf. Aku takut jadi aku melakukan itu. Aku takut kalau orang tahu aku anak angkat mereka nggak akan peduli lagi padaku. Begitu kamu kembali, kamu langsung merebut kamarku. Jadi aku takut. Kamu akan merebut Kak Niko dan ibu dan semua milikku. Nggak akan. Pasti nggak akan. Ibu nggak akan membiarkan itu terjadi. Masalah kali ini, memang Debbie yang salah. Tapi ini cuma bercanda. Nggak perlu dibesar-besarkan seperti ini. Iya, Rea. Ikut ibu ke rumah sakit untuk periksa kondisimu ya. Sekarang aku juga sudah menjadi bagian keluarga luhur. Biar kedepannya aku nggak lagi ditindas, aku nggak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan melapor ke polisi. Kamu sudah keterlaluan. Sialan. Dasar gila. Beraninya kamu memukulku. Sialan. Hari ini, aku bukan cuma akan melapor ke dinas pendidikan. Aku juga akan melapor ke polisi. Kamu bilang aku yang pukul Debbie duluan. Kalau begitu coba bilang, di mana aku memukulnya? Apa aku menamparnya atau mencekiknya? Kamu nggak bisa jawab kan? Kalau begitu biar aku yang jawab. Debbie yang mendekat dan mencengkram luka lamaku dengan kuat. Aku kesakitan sampai nggak tahan. Baru secara refleks mendorongnya. Apa itu bisa disebut memukul orang? Kalau begitu coba bilang, siapa yang lebih dulu bertindak? Sudah seperti ini kamu masih bilang aku yang memukulnya. Ini bukan sekedar kekerasan, ini percobaan pembunuhan. Bahkan sampai sekarang, ibu dan Kak Niko nggak peduli seberapa sakitnya aku. Dan terus membela pelaku. Tapi polisi berbeda. Setidaknya polisi akan melindungiku. Selama 18 tahun ini, gara-gara dia, setiap hari aku dihina, dianiaya, diinjak-injak. Aku nggak akan menahan lagi. Karena sekarang aku punya ayah. Aku putri kandung keluarga luhur. Mulai sekarang, nggak ada yang bisa menindasku lagi. Rea, ibu yang salah paham padamu. Maaf.
Rea, untuk kejadian kali ini semuanya salah Jimmy. Dia terlalu gegabah, harusnya nggak ikut campur. Aku wakili minta maaf padamu. Terima kasih, Bibi. Hanya Bibi yang peduli dengan lukaku. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi itu nggak berarti aku akan mengabaikan semua yang Jimmy lakukan. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kamu mau hancurkan hubungan puluhan tahun kedua keluarga baru puas ya? Benar. Masalah ini memang Debbie yang salah. Tapi dia cuma terlalu takut. Takut kehilangan kami. Takut begitu kamu kembali dia akan tersingkir. Makanya dia melakukan itu. Pulang nanti aku pasti suruh dia minta maaf. Nggak usah pura-pura lagi. Apa yang Debbie lakukan padaku dan apa yang akan terjadi setelah pulang kamu tahu jelas. Baiklah. Aku mewakilinya minta maaf padamu. Katakan, apa yang kamu mau? Mau menyuapku dengan uang? Kamu menganggapku pengemis ya? Kamu, sejak hari kamu kembali kamu menyimpan dendam padaku dan ibu ya? Enggak. Aku nggak pernah bilang begitu. Hubungan darah memang ajaib. Kamu dan aku sebenarnya sama saja. Kalau dulu yang tertukar itu kamu, aku juga tanpa ragu akan berdiri di pihak Debbie. Rea, aku sarankan padamu, jangan buat aku kesal lagi. Kalau enggak, pewaris grup Sinar menindas putri kandung grup Luhur demi putri angkat. Menurutmu berita ini bagaimana? Orang-orang paling suka skandal keluarga konglomerat. Aku tahu Debbie cuma ingin memberiku pelajaran. Tapi kebetulan aku juga berniat melakukan yang sama padanya. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Walaupun hanya luka ringan, kalau sedikit lebih keras akan dikategorikan sebagai luka berat. Sebaiknya diselesaikan secara damai. Tapi kalau siswi yang terluka nggak setuju damai, kami terpaksa proses sesuai hukum. Kak Jimmy juga terluka. Kak Jimmy, kamu juga periksa aja. Nggak perlu. Aku nggak terluka. Aduh. Cepat minta maaf pada Rea. Benar-benar deh. Aku benar-benar. Kak, aku mewakili Kak Jimmy minta maaf padamu. Maaf, ini salahku. Tolong jangan libatkan Kak Jimmy dan grup Sinar. Kedua keluarga kita sudah saling mengenal lama. Gak seharusnya merusak hubungan karena hal kecil ini. Debbie, kamu duduk di situ. Jimmy dan Debbie sudah minta maaf. Masalah ini kita akhiri di sini saja. Rea, grup Sinar dan grup Luhur sudah bekerja sama dari dulu. Bisnis kita saling terkait. Hubungan kepentingannya juga rumit. Kalau kamu terus menekan Jimmy, aku dan ayahmu akan sangat kesulitan. Cuma anak-anak bercanda kelewat batas. Nanti aku akan didik mereka dengan baik. Akhirnya ayah datang. Jimmy mau membunuhku. Semua orang menindasku. Jangan nangis, cerita pelan-pelan ke ayah. Siapa yang menindasmu? Begitu masuk kelas, Debbie langsung menyuruh teman-teman menindasku. Mereka memakiku cewek rendahan, bahkan meludahi minuman Sprite lalu menyuruhku minum. Bekas ini juga karena dia suruh cowok itu pukul aku. Dulu aku nggak punya keluarga, nggak ada yang membela aku. Tapi sekarang aku punya ayah. Ayah akan melindungiku, kan? Tentu saja ayah akan melindungimu. Ayah, dia sangat menakutkan. Nanti pasti dia akan menindasku lagi. Cepat minta maaf pada Rea. Sial. Kamu nggak mau minta maaf ya? Kamu juga tahu sifat Jimmy. Anak-anak terlalu emosional sekarang. Tunggu tenang dulu baru dibicarakan lagi.
Bobby nggak mungkin memutus hubungan dengan grup Sinar karena perkelahian anak-anak. Tapi tujuanku sudah tercapai. Bobby pasti nggak akan membiarkan Debbie begitu saja. Aku benar-benar cuma punya ayah. Ayah begitu percaya padaku, aku nggak mau menyulitkanmu. Aku maafkan dia. Cukup tanda tangan surat damai saja kan? Rea, memang putri ayah. Tapi mereka pasti akan menindasku lagi. Kamu tenang saja, sebentar lagi ayah akan hubungi ayahnya Jimmy dan suruh dia kasih pelajaran pada anak itu. Mulai sekarang nggak akan ada yang menindasmu lagi. Rea, aku sudah bicara dengan ayah Jimmy. Mulai sekarang, Jimmy nggak akan menindasmu lagi. Sepertinya aku sudah dapat yang aku mau. Terima kasih, Ayah. Kok ayah? Panggil papa. Baik, Ayah. Rea, kamu kenapa? Nggak bisa. Harus segera ke rumah sakit. Nggak perlu ke rumah sakit. Aku cuma seharian nggak makan, jadi agak pusing saja. Makanan sekolah nggak cocok dengan seleramu. Mulai sekarang aku akan minta pembantu siapkan makan siang khusus untuk. Nggak perlu. Aku baru saja pindah sekolah. Aku ingin lebih mengenal teman-teman. Aku nggak mau diperlakukan secara istimewa karena aku putri keluarga konglomerat. Baiklah, Rea. Kalau kamu mau apapun, bilang padaku. Aku akan selalu mendukungmu. Aku nggak punya uang lebih. Aku nggak bisa isi kartu makan, jadi cuma bisa menahan lapar. Oh, baik. Berkat aku, kamu sudah dapat banyak untung dari grup Sinar. Sekarang cuma mau kasih aku uang segini. Pa? Ayah. Panggil aku papa. Baik, papa. Debbie sepertinya takut aku akan merebut miliknya. Aku nggak mau bertengkar lagi dengannya. Berapa banyak yang kamu kasih ke Debbie, kasih saja jumlah yang sama padaku. Apa aku meminta terlalu banyak? Maaf, aku akan cari cara sendiri. Mulai sekarang, aku nggak akan bandingkan diri dengan Debbie lagi. Ayah tenangkan diri dulu. Rea, jangan bilang begitu. Kamu dan Debbie sama-sama anakku. Di hatiku, kalian berdua sama saja. Kedepannya kalau butuh apapun langsung pakai kartu saja. Terima kasih. Ayah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Ya. Asal diberi cukup uang, aku bisa saja berperan sebagai putri yang penurut dan pengertian. Ayah, aku salah. Debbie, bagaimana aku mendidikmu selama ini? Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Ayah, kedepannya aku nggak akan menindas Kak Rea lagi. Tolong jangan usir aku. Sekarang kamu bukan anak kecil lagi. Kalau berbuat salah harus menerima hukuman. Kartumu aku nonaktifkan. Sekarang juga minta maaf pada kakakmu. Kak Rea, maaf. Tolong maafkan aku sekali ini. Kedepannya aku pasti nggak akan lupa diri lagi. Baik, aku maafkan kamu. Kamu sudah mencuri hidupku. Keluarga kami adalah penolongmu, bukan musuhmu. Mulai sekarang, kamu nggak boleh membantu orang luar menyakiti keluargamu sendiri. Anak sialan ini cuma orang rendahan dari kandang babi. Beraninya mengaku sebagai penolongku dan bahkan mau mengajariku. Debbie sudah minta maaf padamu. Kenapa kamu masih bicara begitu keterlaluan padanya? Yang keterlaluan bukan aku, tapi kamu. Yang menyuruh OSIS permalukan adik kandung sendiri itu siapa? Rea, kamu salah paham. Niko mana mungkin cuma diam melihat adiknya ditindas. Dia cuma... Ayah, kepalaku sangat sakit. Aku mau pulang untuk istirahat. Kartu hitam. Dengan uang ini sebaiknya aku investasi apa? Aku harus berhasil investasi untuk buktikan aku juga layak menjadi pewaris. Ku dengar kamu ditindas di sekolah. Gak apa-apa kan? Apa kamu bisa atasi?
Mereka sama sekali nggak pantas jadi lawanku. Selama ini terima kasih sudah membantuku. Ini sedikit tanda terima kasih dariku. Kedepannya kita jangan saling menghubungi lagi. Doni cuma seorang programmer biasa. Kedepannya akan sangat berbahaya. Nggak perlu menyeret dia ke dalam masalah ini juga. Kak, ayah memanggilmu makan. Baru aja pindah sekolah udah melaporkan perundungan bahkan minta cek rekaman CCTV. Kamu kira kami mudah ditindas ya? Benar-benar bodoh. Kalau sudah tahu aku nggak mudah dilawan, seharusnya kamu lebih tahu diri. Kamu... Bukan, Kak. Sepertinya selain bersembunyi di belakang pria, kamu nggak punya kemampuan apapun. Memang benar. Kamu itu orang nggak berguna. Hei! Rea sudah menderita hari ini, makannya banyak. Debbie juga makan. Debbie, ini dipanggang sesuai seleramu. Cepat cicipi. Terima kasih, Ibu. Ayah. Kak Rea, daging kalau dipanggang begini rasanya paling enak. Kamu juga cicipi satu potong. Debbie, gak perlu mengalah pada kakakmu. Dia punya tangan, bisa ambil sendiri. Gak apa-apa, aku sering makan makanan seperti ini. Tapi Kak Rea, dulu gak pernah makan makanan seenak ini. Kak, kamu makan yang banyak. Bantu aku ganti piring ini. Debbie berniat baik. Apa kamu harus bersikap sekasar ini? Kak, kamu begitu benci sama aku ya? Kamu masih marah sama aku? Debbie, jangan bilang begitu. Rea gak mungkin membencimu. Rea, Debbie satu-satunya adikmu. Dia pasti gak sengaja. Sudahlah, jangan marah lagi. Oh ya, Kamis depan ulang tahunmu kan? Ayah ingin memberimu hadiah. Kamu mau apa? Bilang saja. Terima kasih, Ayah. Aku nggak punya keinginan khusus. Aku cuma ingin berkunjung ke grup luhur. Hadiah ulang tahunmu? Pergi mengunjungi perusahaan? Iya. Aku ingin pergi melihat tempat ayah bekerja. Aku ingin tahu apa saja yang ayah lakukan demi keluarga ini. Rea, sudah cukup. Kamu malah mau pergi ke perusahaan untuk permalukan keluarga kita lagi. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Niko, bagaimanapun dia adikmu, jaga ucapanmu. Baiklah, nanti kamu bawa Rea dan Debbie ke perusahaan bareng. Ayah akan jelaskan pada kalian pekerjaan yang ayah lakukan. Seolah-olah dia akan mengerti kalau dijelaskan. Oh iya, ayah. Kamis depan bukannya hari kita bertemu Pak Zak dari PT ABC untuk membahas kerjasama. PT ABC adalah raksasa di industri berat. Kalau kali ini kita berhasil dapatkan kerjasama dengan mereka, aku akan kasih kamu saham grup luhur sebesar 5%. Benarkah, ayah? Kak, kamu akan segera menjadi pewaris termuda dan paling cakap di dunia bisnis. Aku ucapkan selamat dulu. Terima kasih, ayah. Aku pasti akan dapatkan kerjasama dengan PT ABC. Kak, aku juga akan membantumu. Kalau kita berdua bekerja sama, menaklukkan pajak pasti mudah. Ayo, bersulang. Ayah, kalau aku bisa dapatkan kerjasama ini, bolehkah saham itu dikasih ke aku? Kamu tahu 5% saham itu berapa banyak? Itu saham grup luhur, walaupun hanya 5%, nilainya sudah melampaui 100 triliun. Dividen tahunannya saja mencapai 20 triliun. Tentu saja bisa. Tapi... Kak, kamu nggak benar-benar berpikir. Kamu bisa berhasil dapatkan kerjasama dan saham senilai 100 triliun, kan? Kamu benar-benar percaya diri. Kamu bahkan gak pantas bawakan sepatu Pak Zak, apalagi bernegosiasi dengannya. Mungkin tulisan di kontrak pun gak kamu pahami. Rea, negosiasi kerjasama bukan hal yang mudah. Sekarang kamu masih kurang pengalaman. Nanti, ibu akan ajari kamu pelan-pelan. Ibumu benar. Karena kamu begitu percaya diri, aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu bisa dapatkan kerjasama ini, aku juga akan kasih kamu saham 5%. Ayah, apa dia bisa disamakan denganku? Kok ayah kasih saham ke orang sepertinya? Terima kasih, Ayah. Kak, aku akan bersaing secara adil. Sekarang aku semakin menantikan
ulang tahun minggu depan. Ini grup luhur. Oh ya, Debbie. Ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Astaga, bukannya ini kalung Bulgari? Benarkah? Bukan cuma mahal, katanya harus pesan bertahun-tahun sebelumnya. Debbie benar-benar beruntung. Kak, tapi hari ini ulang tahun Kak Rea. Kalung ini seharusnya diberikan ke Kak Rea. Kenapa kalau ulang tahun? Di hatiku, kamu selamanya putri keluarga kita. Kak, terima kasih banyak. Benar-benar cantik sekali. Memang cuma kamu yang baik padaku. Kamu adikku. Kalau aku nggak baik padamu, mau baik sama siapa lagi? Ah, Rea. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Walaupun agak terlambat, selamat pulang. Terima kasih sudah memikirkanku. Kak, cepat buka dan lihat. Ini hadiah pertamamu setelah pulang. Kamu pasti akan suka. Pak Zack, Anda sangat sibuk, masih sempat datang langsung. Kami benar-benar merasa terhormat. Pak Bobby, Anda terlalu merendah. Itu anak-anak Anda kan? Keluarga Anda begitu hangat dan rukun. Benar-benar bikin iri. Kak Niko takut kamu kangen masa-masa tinggal di kandang babi dulu. Jadi, dia sengaja cari ini di peternakan babi terbesar dalam negeri. Bagaimana? Udah merasakan ketulusan Kak Niko belum? Anak-anak keluarga kami suka bercanda, saling bertengkar antar anak-anak. Hal yang wajar kan? Bagaimana? Suka hadiah yang aku siapkan untukmu? Taruh tanah ini di samping bantalmu, cium baunya setiap hari. Kamu akan merasa seperti pulang kampung, iya kan? Kak, ini memang cuma segenggam tanah. Tapi Kak Niko susah payah menyiapkannya. Dengarkan sialan. Keluarga luhur adalah milikku. Akulah putri yang sesungguhnya. Kamu orang kampung hina yang keluar dari kandang babi. Sudah bagus bisa dapat hadiah seperti ini. Jangan gak tahu diri. Gak tahu diri? Kamu lagi memperkenalkan dirimu sendiri ya? Debbie! Rea, apa kamu sudah gila? Kak, aku cuma lagi kasih tahu dia tentang usahamu untuk siapkan hadiah itu. Kak Rea malah tiba-tiba pukul aku. Segera minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu memukul Debbie, tentu saja harus minta maaf. Itu memang pantas dia terima. Memang anak hina nggak berpendidikan, yang tumbuh tanpa orang tua. Kamu cuma seekor belatung dari kandang babi. Jangan di-skip, rahasia terungkap di episode depan. Klik link di layar sekarang untuk nonton. Versi lengkapnya di Drama Box app.